Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSMPD, dan yang terhormat teman-teman saudara-saudari sekalian. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adalia Anggraini dengan NIM 0308202026, Ajri Asi Putri dengan NIM 0308202032, Nur Asrima dengan NIM 0308201038, dan Rantika Wulandari dengan NIM 0308202023. Kami di sini akan membahas tentang hakikat bahasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa atau pengertian bahasa. Banyak orang di luar sana yang bertanya tentang apa itu bahasa. Pertanyaan itu tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Baiklah, di sini saya akan membahasnya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antar kata sebagai lambang dan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosakata. Oleh ahli bahasa, kosakata tersebut disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad yang disertai penjelasan artinya dan dibukukan menjadi sebuah kamus. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Yang kedua, fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa informasi. Fungsi bahasa ini sebagai informasi, kita dapat menerima atau memberikan informasi kepada orang lain sebagai sumber pengetahuan atas sesuatu hal yang ingin diketahui. Fungsi informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi tertulis. Yang kedua, informasi secara lisan. Informasi tertulis bisa kita temukan pada televisi, telepon, koran, informasi pada mading, dan lain-lain. Informasi secara tidak tertulis atau secara lisan bisa kita temukan pada khalayak banyak, televisi, radio, dan telepon melalui sumber suara yang kita dengarkan. Fungsi ekspresif atau sebagai alat mengekspresikan sesuatu hal atau perasaan kepada pendengar. Ekspresi berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman. Ketika seseorang tidak dapat memahami komunikasi verbal, maka komunikasi nonverbal seperti ekspresi mampu memberikan komunikasi yang lebih mudah untuk dimengerti. Sehingga ekspresi dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Fungsi direktif atau sebagai kontrol sosial dan interaksi intrapersonal, di mana seseorang pendengar lebih penting daripada sebuah pemikiran lawan bicaranya. Fungsi direktif berorientasi pada penerima pesan. Dalam hal ini, bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, baik dari segi emosi, perasaan, maupun tingkah laku. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan untuk memberi keterangan, mengundang, memerintah, memesan, mengingatkan, mengancam, dan lain. Fungsi estetis berarti bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Fungsi estetis biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra, namun fungsi estetis pun dapat pula diwujudkan dalam bentuk lain-lain. Artinya, bahasa dapat dijadikan sebagai alat tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang terakhir ada fungsi praktis atau keakraban sosial. Fungsi praktis yaitu memulai, mempertahankan, dan mengangkuhan pembicaraan antara pembicara dengan kawan bicara. Fungsi bahasa secara khusus. Secara khusus, bahasa memiliki beberapa fungsi, yaitu: yang pertama,
sebagai alat untuk mempelajari bahasa kuno. Yang kedua adalah sebagai alat sehari-hari untuk berinteraksi sesama masyarakat. Misalnya seperti kita bersosialisasi sama teman atau bergotong royong, kita akan mengutarakan fungsi bahasa tersebut sebagai alat komunikasi antar masyarakat atau antar golongan. Yang ketiga, sebagai salah satu alat untuk berkarya atau menumbuhkan rasa seni. Dalam bahasa banyak kita ketahui karya seni seperti puitis, puisi, dongeng, cerita, dan lain-lain. Itu termasuk fungsi bahasa sebagai salah satu alat untuk berkarya atau menumbuhkan rasa seni. Ciri atau sifat bahasa. Ada beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Ciri atau sifat bahasa tersebut yaitu: A. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Jadi, bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. B. Bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. C. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. D. Bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. E. Bahasa itu bermakna. Bermakna seperti makan, mandi, sholat, dan lainnya. Bukan seperti bla 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 bla. Bla 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 tersebut itu bukan bahasa yang bermakna. F. Bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. G. Bahasa itu bersifat unik. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. H. Bahasa itu bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. I. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meskipun secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. J. Bahasa itu bersifat bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu 1. Idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 3. Ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. K. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan manusia, karena kegiatan manusia dalam masyarakat selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, dan menjadi dinamis. Bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap atau statis. Sedangkan alat komunikasi manusia, yaitu bahasa, bersifat produktif dan dinamis. Maka, bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. Yang pertama, bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu lembaga identitas nasional. Yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Yang kedua, bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi, kesimpulan pada video kali ini yaitu bahasa sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pada hakikatnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia dan sarana untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Namun, kemampuan itu tidak dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Tanpa bahasa, tidak akan mungkin manusia dapat berpikir lanjut serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti sekarang ini. Untuk itu, sangatlah penting mempelajari hakikat dan fungsi bahasa. Dan adapun saran dari kami adalah bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang mempunyai sifat patriotisme terhadap bangsa dan negara, haruslah kita sebagai generasi muda penerus bangsa senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi apa yang kita miliki agar bahasa Indonesia selalu berkembang lebih baik tanpa harus terkontaminasi oleh pihak luar. Sebagai penyusun, kami merasa masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran dari penonton. Dan adapun saran yang dapat penyusun sampaikan pada penonton adalah harap untuk membaca dan mengulas lebih banyak tentang hakikat bahasa. Pahamilah baik-baik setiap unsur bahasa yang membentuk hakikat kebahasaan itu supaya pemahaman Anda tentang hakikat bahasa semakin bertambah, lengkap, dan sempurna. Dan perlunya pelatihan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis dan subscribe bisa membantu